Thank you banget untuk rekan Bagus yang ada di Studio 1. Ketemuan lagi sama G2703 Tami. Seperti biasa ya, Your Community dari jam 6 sampai dengan jam 8 on time di hari Minggu ini. Edisi hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 dan kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Ada Reta Akustik yang bakal menemani Tami di sini. So, kalau kalian mau tahu kita bakal ngomongin tentang apa, kita bakal bahas tentang apa, jangan kemana-mana, nongkrong aja terus di 104.6 FM, pastinya barengan sama Tami Krisna sampai nanti kelar di jam 8 on time. And now, langsung aja ya, kita sapa dulu Reta Akustik yang sudah ada di sebelah kiri kita. Kalau Sobat Guntur yang ada di rumah kayaknya, aduh ini Tami lagi ada di mana sih? Kita lagi ada di studio 3-nya Guntur Radio, jadi kita ada di luar ya. Kalau si Bagus ada di studio 1 sana, Tami ada di studio 3. Dan kita bakal tanya-tanya sama Reta Akustik. Oke, sapa dulu deh ya, halo teman-teman Reta Akustik. Halo, selamat sore semuanya. Oke, hai semuanya ya. Ya di sini tuh sebenarnya nggak ada banyak orang ya, tapi semuanya nanti Sobat Guntur yang ada di rumah yang banyak gitu ya. Oke, Reta Akustik ini sendiri pengen banget dong tahu kenapa sih namanya. Pertama deh, nama dulu. Kenapa Reta Akustik? Oke, mungkin di sini saya bisa bantu jawab. Yes. Jadi pada awal mula band ini berdiri, si Hari punya konsep, dia ingin bawakan lagu itu yang bernuansa tentang concern kepada alam seperti itu. Jadi karena saya terus terlintas di benak saya, oh alam, kenapa nggak pakai Reta aja? Reta itu kan hukum alam dalam agama Hindu kan. Jadi kita pakai nama itu untuk band kita. Mantap ya, dalam agama Hindu Reta itu adalah hukum alam ya kan. Tapi sebelum kita beranjak ke bandnya, personality kalian dulu dong. Pengen banget kenalan sama kalian bertiga. Mungkin Sobat Guntur juga pengen tahu ya siapa aja sih nama-namanya cowok-cowok kece yang udah dibilang sama Tami. Dikenalin dulu deh Reta Akustik ada siapa aja, 3 orang nih di sini ya. Sobat Guntur kita tanya-tanya dulu namanya ada siapa aja dari ujung kiri sana deh dulu. Oke, perkenalkan nama saya Satria Nugraha, saya gitaris. Saya dari vokalis hariannya. Oke, satu lagi? Saya Jingga pada Kajon. Jingga pada Kajon. Kalau itu gitaris, vokalis, kajonis gitu ya namanya kali ya. Gue nggak tahu sih Sobat Guntur ini namanya apaan, tapi biasanya kalau orang-orang Kajon tuh mereka asik-asik gitu loh. Sama seperti yang satu ini kayaknya asik banget sih ya. Nggak tahu deh deg-degan apa gimana samping saya soalnya Sobat Guntur. Oke, itu dia namanya ada Satria, ada Hari, and also Jingga. Yes, Jingga ya namanya, Reta Akustik. Kita balik lagi ke band kalian. Jadi pengen banget tahu kenapa kalian pakai nama itu, karena tadi hukum alam ya kan. Karena kalian emang suka banget lebih concern ke alam gitu. Iya. Oke, kenapa memilih alam? Kenapa nggak yang lain? Ada alasan tersendiri kali ya? Karena mungkin pada akhir-akhir ini kan kita lagi boomingnya itu tentang pandemi corona kan. Pandemi corona, terus jadi kita buat lagu juga punya pandangan lain tentang pandemi yang kita rasakan sekarang. Oke, berarti karena ada pandemi corona ini jadi buat lagunya tentang alam gitu. Berarti sebelum ada pandemi corona ini kalian belum sempat bikin lagu atau gimana? Sebelumnya kami ini sebenarnya pisah band semua. Saya punya band sendiri, Bihari punya band sendiri, Jingga pun juga di Denpasar punya band sendiri. Jadi karena kita semua dirumahkan, jadi kami harus pulang dan berkumpul. Oh gitu. Berarti ini bandnya baru dibentuk ya? Ya baru. Berarti awalnya kalian pisah band, kemudian nyatu lagi. Yang penting pisah band bukan pisah ranjang kan ya? Loh, salah lagi ya. Oke, kalau misalnya mereka dari band yang berbeda, kemudian disatukan di Reta Band ini, kenapa memilih 3 orang aja? Biasanya kalau band-band yang Tami lihat tuh jarang banget sih 3 orang ya. Grup vokal mungkin 3 orang, tapi kalau band itu biasanya mungkin 4-5 orang kali kan. Kenapa sih cuma 3 orang, ngerasa udah lengkap banget? Apa gimana nih? Enggak juga sih, karena awalnya kita bertiga aja, karena saya dan Jingga itu porsinya 2 orang. Oh gitu. Jadi Jingga itu porsi 2 orang, saya 2 orang. Jadi kalau kita dijumlahin itu berbanyak sih sebenarnya. Oh, bukan saya yang bilang loh ya. Iya. Kalian sendiri yang mengaku ya. Oke. Jadi 2 orang, anggapannya 5 ya. Padahal secara kasat mata itu 3 orang aja. Oke. Tapi serius deh, pengen banget tahu kenapa memilih 3 orang. Padahal kan katanya kalau sendiri itu sepi, bertiga itu jangan curhat. Iya. Kenapa dibilang curhat ini? Enggak, katanya kalau sendiri itu sepi, kalau bertiga itu kan sakit. Berdua yang benar sebenarnya. Ini kenapa sampai bertiga? Itu kembali lagi karena kan kebetulan kenalnya sih cuma bertiga aja, dalam artian di samping itu
kalau kita bertiga gampang koordinasinya, gampang untuk kumpul-kumpulnya karena semakin banyak kepala semakin sulit menurut saya untuk menyatukan. Iya, benar sih. Kadang waktu juga ya. Waktu gitu. Iya. Oke, berarti waktunya yang pas memang cuman kalian bertiga. Untuk saat ini. Untuk saat Tidak ini. menutup kemungkinan ke depannya. Oh gitu. Oke, buat sobat Guntur mungkin yang punya ini ya bakat-bakat lain mungkin mau gabungan sama mereka bisa kali ya karena mereka kayaknya masih open buat new personil gitu Iya, kan. kabelis terutama. Oh kabelis ya ampun. Mohon maaf saya undur diri kalau kabelis ya. Oke, berarti kalian bertiga ngerasa klopnya bertiga doang dulu sementara kemudian waktunya juga pasnya cuman bertiga. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin tentang band kalian kembali lagi nih, band kalian ini kan baru dibentuk ya. Menciptakan chemistry satu sama lain tuh gampang atau susah sih sebenarnya? Mungkin Blihari bisa jawab nih. Sebenarnya terima kasih nih ya atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk menyatukan satu sama lain itu agak sedikit susah. Oke. Ya pertama kita juga baru kumpul. Pertama saya juga hubungi Satria, itu pun juga masih baru ini. Dulu sempat main juga dan itu lama juga vakum. Dan Satria juga ngenalin ke Jingga, itu juga perlu waktu untuk beradaptasi ya. Ya semoga dari ini semua kita bisa lebih cepat beradaptasi biar sedikit kompak lah setidaknya. Sedikit kompak. Banyak dong, kenapa sedikit? Banyak kompaknya. Astongkare ya. Sedikit sebagai banyak. Oh iya, sedikit-sedikit dulu. Nanti habis itu baru banyak ya. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang band kalian, lagi-lagi kami masih tertarik banget untuk concern ke kenapa sih masih alam gitu kan? Apa kalian ngerasa alam itu belakangan ini atau sekarang-sekarang ini emang bener-bener kita butuh untuk dikonsentrasiin, padahal masih banyak banget ya kayaknya ya yang bisa difokusin lagi selain alam. Tapi kenapa alam? Apa benar-benar cuman karena corona ini? Atau sebenarnya udah dari jauh-jauh hari kalian tuh udah punya mimpi untuk bikin satu band yang khusus ngomongin tentang alam? Karena beberapa band di Bali tuh seperti apa sih namanya? Rulung Kaca, yang kayak gitu kan itu udah ngomongin tentang alam juga. Kemudian juga ada No Stress, itu juga concernnya ke alam. Yeah. Kenapa kalian memilih alam lagi? Apa nggak takut nih sama yang lain-lain yang memang juga sebenarnya udah ada sebelumnya? Nggak mau cari yang lain? Ya mungkin kenapa kami memilih alam? Ya mungkin jujur-jujuran saja. Role model kami itu ya kami nggak menutup kemungkinan Rulung Kaca, No Stress itu kami juga suka bawain lagunya dulu ya, Jing ya. Kita juga suka nyanyiin lagunya dan di samping itu kami memilih untuk konsen kami di alam itu karena ya kita lihat saja sehari-hari apa yang terjadi di sekitar kita. Semua tahu bahwa pencemaran itu sangat buruk dampaknya bagi kita semua. Semua tahu juga polusi udara dan lain-lain. Semua mengerti, semua paham, tapi tidak semua orang concern terhadap itu. Jadi misalnya pelajaran nih di sekolah ditanyakan apakah buang sampah sembarangan itu salah atau benar, semuanya pasti sepakat bilang salah. Tapi pada realnya, kenyataannya masih banyak kok orang-orang yang buang sampah sembarangan seperti itu. Jadi mungkin kalau melalui pembicaraan-pembicaraan atau melalui buku-buku tulis, buku-buku cerita dikatakan bahwa itu tidak baik seperti itu, masih juga belum mempan. Mungkin bagi kami dengan menggunakan lagu-lagu seorang itu bisa lebih terketuk hatinya, lalu ya bisalah sedikit memiliki tanggung jawab terhadap alam seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya teorinya sih udah 100 ya, udah Ya, pada betul. bisa deh jawabnya semua 100. Cuman secara prakteknya jadi itu belum bisa diaplikasiin bener-bener yang 100% ya. Mungkin betul sudah banget. mulai tapi baru 50%. Betul. Belum 100%. Jadi melalui lagu kaum-kaum milenial ya sekarang ya mereka lebih gampang kalau misalnya dikasih sesuatu tentang lagu gitu kan, sambil dinyanyiin, sambil meresap ke otak, semoga meresap ya kan. Iya, benar. Semoga dijiwai. Jadi kalian berharap dengan begitu kalian bisa menjadi salah satu tonggak untuk melakukan perubahan meskipun masih kecil. Gitu Benar, ya. karena juga teman saya kan ada juga yang kerja di DKP, ini di sebelah kan, DKP. Di sebelah. Jadi banyak orang-orang yang ngepost, wah banyak sampahnya, ini ada limbah ini itu, tapi nyalahinnya pemerintah. Tidak ada tindak lanjut ya dari mereka. Nyalahinnya pemerintah, padahal
kita sendiri loh. Dia nggak punya kesadaran diri, nggak punya kesadaran diri. Iya, benar-benar banget sih. Nah, itu dia ya Sobat Guntur FM. Mungkin buat kalian yang ngerasa kayaknya nih, aduh, kok rasanya tuh pemerintah tuh nggak bisa ya, pemerintah tuh nggak bener ya. Coba kita introspeksi dulu ya. Lihat dulu deh ke dalam diri kalian sendiri. Kira-kira kalian udah pantas nggak sih bilang kayak gitu? Atau misalnya kalian seberapa sih kontribusi kalian terhadap daerah kita, lingkungan kita, terhadap kebersihan utamanya alam ya? Gimana? Dilihat dulu, diintrospeksi dulu. Oke, Sobat Guntur FM, daripada kita ngobrol-ngobrol terus ya, tapi masih banyak sih pertanyaan. Cuman tapi pengen banget dong ngedengerin mereka nyanyi dulu. Jadi 1 single atau 2 single dulu nih? 1 aja. 1 dulu, oke. 1 single pertama yang bakal dibawain sama Arta Akustik, pengen banget kita dengerin. Judulnya apa nih? Judulnya Sang Penantang. Sang Penantang ini lagu baru kalian ya? Iya betul. Lagu terbaru. Oke, salah satu lagu terbaru tapi juga udah sempat dengerin dan itu asik banget untuk didengerin, ciamik parah. Kalau kalian juga mau denger ya udah langsung aja deh ya. Arta Akustik dengan Sang Penantang, check this out. Lenggangnya kota di tengah pandemi, sang penantang alam terdiam sunyi. Hiruk pikuk kota tak terasa lagi, kita dipaksa merefleksi diri. Apa yang kau lakukan? Bumi sedang menjawab, namun lihatlah dari arah lain. Kembali ku rasakan sejuknya dunia, kembali ku dengarkan kicau burung di awan, dan kini ku mengerti bumi hanya mempertahankan diri dari kita sang penantang alam. Kembali. Apa yang kau lakukan? Bumi sedang menjawab, namun lihatlah dari arah lain. Oh, kembali ku rasakan sejuknya dunia, kembali ku dengarkan kicau burung di awan, dan kini ku mengerti bumi hanya mempertahankan diri dari kita sang penantang alammu. Oh, oh, oh. Kembali ku rasakan sejuknya dunia, kembali ku dengarkan kicau burung di awan, dan kini ku mengerti bumi hanya mempertahankan diri dari kita sang penantang alam. Kembali ku rasakan sejuknya dunia, kembali ku dengarkan kicau burung di awan, dan kini ku mengerti bumi hanya mempertahankan diri dari kita sang penantang alammu. Oh,
sang penantang alammu. Wow, speechless banget ngedengerinnya ya. Awalnya aku dengarnya kayak oke. Terus semakin kesini semakin enak banget ya untuk didengerin. Ini adalah kali kedua aku dengerin single satu ini. Jadi Tami udah pernah dengerin ini sebenarnya Sobat Guntur FM, tapi sekarang kita ngedengerin lagi ya. Gimana Sobat Guntur, pastinya suka banget sama single satu ini. Cocok banget ya, mereka lagi mengusung tema alam. Jadi benar-benar pas banget sama situasi kita. Alam sedang menjawab gitu ya, sesuai ya sama yang udah kalian kasih tahu ke kita. Kami minta closing statementnya dong masing-masing orang tentang apapun itu, entah tentang promosiin band kalian atau tentang himbauan kepada masyarakat atau apapun itu, silakan. Oke, mungkin dari saya rekan-rekan yang tertarik dengan band kami bisa follow kami di Instagram, Facebook ataupun subscribe di channel YouTube kami. Di samping itu kami juga ingin memberitahukan kepada para pendengar supaya tetap mengikuti himbauan dari pemerintah untuk menjaga diri kalian dan menjaga keluarga tercinta kalian. Oke, itu dari Satria. Dari Blihari. Ya, mohon untuk para masyarakat di follow untuk Arta Akustik di Instagram, YouTube dan Facebooknya. Dan untuk bagi masyarakat semuanya, tolong untuk mendengarkan himbauan dari masyarakat dari pemerintah agar menjauhi dari kerumunan orang-orang. Terima kasih. Oke, 1 dan 2 sama Jingga. Sekarang biasanya beda sini. Point of view-nya beda biasanya. Saya percaya kamu. Ayo. Dari saya pribadi mewakili Arta Akustik mengucapkan banyak terima kasih kepada Guntur Radio sudah mengundang kami. Thank you juga. Kesempatan kita untuk mempublikasikan lagu kita Sang Penantang ke masyarakat luas. Dan pesan saya kepada para pendengar, tetap diam di rumah, stay at home, cintai keluarga, cintai diri sendiri, dan cintai lingkungan di sekitar Anda. Terima kasih. Oke, itu dia ya closing statement dari mereka bertiga, Arta Akustik. Dan dengan closing statement dari mereka maka berakhir juga sesi ngobrol-ngobrol cantik barengan sama mereka, Arta Akustik ya Sobat Guntur FM. Thank you banget buat Sobat Guntur yang udah pantengin kita dari tadi, dari jam 6 sampai dengan jam 7 on time ini. Bentar lagi masih ada rekan bagus yang bakal temenin kamu di Your Community.